Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan tentang pengertian hadas dan najis, sekaligus penjelasan tentang bagaimana cara mensucikan tubuh dari hadas atau najis. Secara global dijelaskan oleh beliau rahimahullah bahwa hadas ini bisa terangkat dengan seseorang melakukan wudu untuk hadas kecil. Adapun untuk hadas besar maka seseorang harus melakukan mandi janabah. Adapun terkait dengan cara penyucian dari najis, maka beliau jelaskan bahwa najis akan bisa hilang dengan semua media yang bisa mensucikan. Tidak harus dengan menggunakan air, namun bisa dengan menggunakan media yang lainnya. Intinya seseorang bersih dari najis ketika dia bisa menghilangkan najis tersebut secara keseluruhan, sehingga tidak tersisa keberadaan benda najis tersebut, tidak tersisa pula baunya, sehingga dengan demikian seseorang telah memperoleh kesucian yang sempurna. Kecuali kata beliau rahimahullah, di sana ada ketentuan yang berbeda ketika najis tersebut berupa jilatan seekor anjing. Maka cara penyuciannya adalah dengan dicuci sebanyak 7 kali, dan salah satu penyucian dengan menggunakan turab atau tanah atau debu. Adapun selebihnya maka boleh disucikan dengan media apapun, yang penting bersih dengan sempurna. Kemudian kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Mal hikmah fi tahrimi labsid dhahab 'ala rijal? Sebuah pertanyaan disampaikan kepada beliau rahimahullah tentang apa hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan emas bagi kaum laki-laki. Apa hikmah diharamkannya emas bagi kaum laki-laki? Telah diketahui bahwa emas hukumnya haram bagi kaum laki-laki dan mubah bagi kaum wanita. Terkadang seseorang mempermasalahkan apa hikmahnya, apa rahasianya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan emas bagi seorang muslim laki-laki. Nah, bagaimana jawabannya? Kata beliau rahimahullah, i'lam ayyuhas sa'il, ketahuilah wahai si penanya, wal ya'lam kullu man yattali'u ala hadzal jawab, dan hendaknya
diketahui pula oleh siapa saja yang melihat jawaban ini. Beliau menghasung kaum muslimin secara umum untuk memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan. Anal illah fil ahkam syar'iyyah likulli mu'min. Kata beliau bahwa alasan dalam penetapan berbagai hukum dalam syariat Islam, alasan atau hikmah dalam penetapan berbagai hukum dalam syariat Islam, likulli mu'min, bagi setiap mukmin, setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiya qaulullahi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah hikmah terbesar penetapan berbagai hukum dalam syariat Islam. Kata beliau rahimahullah, hikmah terbesarnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan hukum tersebut. Kenapa suatu perkara dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Apa hikmahnya? Apa alasannya? Maka hikmah terbesarnya, kata beliau rahimahullah, adalah itu karena merupakan ketetapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah terbesar di balik berbagai penetapan hukum dalam syariat Islam. Meskipun tidak menutup kemungkinan di sana ada hikmah-hikmah yang lainnya. Di sana ada alasan yang lainnya. Namun yang jelas hikmah terbesar adalah sebagaimana beliau sampaikan tadi. Itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Itu merupakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah. Allah berfirman, dan tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, laki-laki maupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amra, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, telah menetapkan suatu hukum, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kemudian mereka memiliki pilihan yang lain dalam urusan mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut memberikan tanbih, memberikan peringatan kepada segenap kaum mukminin agar senantiasa berserah diri terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa berlapang dada terhadap semua keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak sepantasnya, tidak semestinya seorang mukmin memiliki pilihan yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hukumnya, telah menetapkan bagaimana seharusnya seorang mukmin bersikap dan mengambil keputusan. Maka kata beliau rahimahullah, fa ayyu wahidin yas'aluna an ijabi syai' atau tahrimi syai'. Maka kata beliau, siapapun yang bertanya kepada kita tentang diwajibkannya sesuatu atau diharamkannya sesuatu, dalla ala hukmihi alkitab was sunnah, yang hukumnya telah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Fa innana naqul, maka kita katakan sebagai jawabannya. Ketika ada seorang yang mungkin bertanya kepada kita, kenapa Allah mengharamkan demikian? Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan demikian? Dan seterusnya. Fa innana naqul, maka kata beliau, kita katakan sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut, al-illah fi dzalika qaulullah ta'ala au qaul rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hikmah dari larangan atau perintah tersebut adalah itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan prinsip yang mulia tadi sebagai jawaban secara global terhadap pertanyaan tersebut. Kalau seandainya ada seorang yang bertanya kepada kita, maka jawabannya seperti itu. Kita sampaikan bahwa hikmah terbesar adalah itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau itu merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama menjelaskan bahwa itu merupakan hikmah yang terbesar. Kenapa demikian? Karena dengan melaksanakan perintahnya atau menjauhi larangannya, maka seorang hamba akan mendapatkan keselamatan di dunia, apalagi di akhirat nanti. Belum lagi pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan di akhirat nanti. Maka tidak ada yang lebih mulia dari hikmah tersebut. Dunia dengan seisinya tidak sebanding dengan pahala di akhirat nanti. Sehingga ulama menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hikmah terbesar di balik semua perintah dan larangan dalam syariat Islam. Wa hadhil illah kafiyatun likulli mu'min, kata beliau, dan alasan ini sudah cukup bagi seorang mukmin. Artinya seorang mukmin tidak akan mempermasalahkan hikmah di balik perintah tersebut apa, hikmah di balik larangan tersebut apa. Seorang mukmin yang hakiki tidak akan mempermasalahkan hal tersebut, meskipun dia tidak mengetahui hikmahnya menurut pandangan akal manusia, menurut tinjauan logika manusia. Dia tidak mengetahui apa hikmahnya. Namun itu sudah cukup bagi seorang mukmin untuk kemudian berlapang dada dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walihada lamma su'ilat Aisyah radhiyallahu anha, di antara dalil yang menunjukkan tentang prinsip yang mulia ini adalah sebuah hadis yang mengisahkan tentang dialog Aisyah radhiyallahu anha dengan seorang sahabat wanita. Saat itu Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Ma balul haid taqdis shaum wala taqdis shalah?" Beliau ditanya, kenapa seorang wanita yang haid itu harus mengqadha puasa, wala taqdis shalah, dan tidak berkewajiban untuk mengqadha salat. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana yusibuna dzalik, dahulu kami pernah mengalami hal tersebut. Fa nu'maru biqadha'is shaum wala nu'maru biqadha'is shalah, maka kami pun diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, kata beliau radhiyallahu anha. Jawaban yang sangat tegas dari Aisyah radhiyallahu anha.
Dan beliau menyampaikan sebuah prinsip yang mulia tadi. Tiada lain adalah karena kami telah diperintahkan untuk mengqadha puasa dan untuk tidak mengqadha salat. Nah, siapa yang memerintahkan hal tersebut? Tiada lain adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang memerintahkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha menegaskan bahwa hikmah terbesar dari apa yang ditanyakan kepada beliau adalah karena itu merupakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan prinsip yang mulia tadi. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Itu hikmahnya, kata beliau radhiyallahu anha. Dan pernah kita sampaikan bagaimana sikap Umar radhiyallahu anhu ketika beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hajar Aswad. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni a'lamu annaki hajarun, la tadur wa la tanfa." Kata Umar, sungguh aku mengetahui kamu adalah sebuah batu yang tidak bisa menimpakan madarat dan tidak pula bisa memberikan manfaat. Wala anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltuki. Kata beliau, kalau seandainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menciummu, maka niscaya aku tidak akan menciummu. Nah, kita lihat bagaimana kelapangan Umar radhiyallahu anhu yang sangat luar biasa terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mengetahui apa hikmahnya. Beliau melakukan hal tersebut semata-mata karena melihat Nabi alaihi wasallam pernah mencium Hajar Aswad. Nah, kemudian beliau pun melakukan hal yang sama. Dan beliau tidak mempermasalahkan apakah di balik syariat tersebut ada hikmahnya atau tidak. Sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Yang penting ini merupakan ajaran Nabi alaihi wasallam, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun langsung melakukan hal yang sama. Maka seperti inilah prinsip seorang mukmin yang baik, berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya meskipun tidak mengetahui apa hikmah di balik perintah-perintah tersebut. Dan seandainya pun dia mengetahui apa hikmahnya, maka akan semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin tentram hatinya dalam menjalankan syariat Islam. Kalau seandainya dia mengetahui hikmah-hikmahnya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, walakin la ba'sa an yatatallabal insan al-illah wa an yaltamisal hikmah fi ahkamillahi ta'ala. Kata beliau di sini ketika menjelaskan sebuah faedah yang cukup penting terkait dengan pembahasan ini, beliau mengatakan, namun tidak mengapa, tidak masalah seseorang berusaha untuk mengetahui alasannya dan mencari hikmahnya fi ahkamillahi ta'ala yang terkandung dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak masalah kalau kita berusaha untuk mengetahui apa hikmahnya, bukan dalam rangka berusaha untuk menghindar dari hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dalam rangka karena tidak percaya kepada hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak demikian. Namun karena hal tersebut bisa membuahkan beberapa manfaat yang cukup penting bagi seorang muslim.
Di antaranya kata beliau rahimahullah, li'anna dzalika yaziduhu tuma'ninah. Ini faedah yang pertama, manfaat yang pertama. Dengan mengetahui hikmahnya maka akan semakin menambah ketenangan hati seorang muslim. Ketika dia mengetahui hikmah di balik perintah atau larangan tersebut, kalbunya akan semakin merasa tenang dan tentram. Wali'annahu yatabayyan bihi sumu syariah al-islamiyah. Kemudian manfaat yang kedua, dengan mengetahui hikmahnya maka akan semakin jelas betapa mulianya syariat-syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam agama Islam. Ternyata syariat Allah bisa memberikan manfaat yang sangat banyak dan luar biasa bagi seorang muslim di dunia maupun di akhirat nanti. Dia semakin sadar betapa Islam adalah agama yang sangat mulia dan agung. Dan perlu diketahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perkara, maka hal tersebut tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, boleh jadi perkara yang diperintahkan tersebut mengandung maslahat mahdhah, mengandung maslahat yang murni, tidak ada madharatnya sama sekali, tidak ada mara bahayanya sama sekali. Di antara contohnya adalah tauhid. Tauhid, kata para ulama, merupakan perintah Allah yang tidak ada madharatnya sama sekali. Tauhid mengandung maslahat mahdhah, mengandung maslahat yang murni, tidak akan menimbulkan mara bahaya sedikit pun bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat nanti. Ini kondisi yang pertama. Atau kondisi yang kedua, kata para ulama, perintah tersebut mengandung maslahat rajihah, mengandung manfaat yang lebih dominan daripada mara bahayanya. Madharatnya ada, mara bahayanya ada, namun tidak seberapa jika dibandingkan dengan manfaatnya. Kita ambil contoh misalnya jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah secara zahir bisa menimbulkan beberapa madarat atau kerugian bagi seorang mujahid, seorang pejuang di jalan Allah. Mungkin kerugian yang berupa harta benda, atau bahkan seorang mujahid harus mempertaruhkan jiwa dan raganya ketika melakukan jihad fisabilillah, dan lain sebagainya dari berbagai kerugian yang ada. Namun manfaatnya jauh lebih banyak dan lebih dominan daripada madharatnya. Manfaatnya sangat banyak sekali sebagai sarana untuk menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi, sebagai sarana untuk meluaskan daerah kekuasaan kaum muslimin, sebagai sarana untuk mendapatkan harta ghanimah, sebagai sarana untuk mendapatkan kemuliaan dengan kemenangan atau mati syahid, dan lain sebagainya. Sekian banyak hikmah dan manfaat yang apabila dibandingkan dengan madharatnya maka tidak ada apa-apanya. Jauh lebih banyak manfaat dan maslahatnya.
Nah, demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah dan Rasul-Nya melarang dari suatu perkara, maka juga tidak bisa lepas dari dua keadaan. Bisa jadi perkara yang dilarang tersebut mengandung madharat mahdhah, mengandung mara bahaya yang murni, dalam arti tidak ada manfaatnya sama sekali, hanya akan menimbulkan madharat atau kerugian bagi pelakunya. Dicontohkan oleh para ulama misalnya kesyirikan atau kekufuran. Maka dua hal ini tidak ada manfaatnya sama sekali, hanya akan menimbulkan kerugian bagi pelakunya di dunia, apalagi di akhirat nanti. Kesyirikan dan kekufuran tidak ada manfaatnya sama sekali. Atau boleh jadi keadaan yang kedua, kata para ulama, di balik perkara yang dilarang tersebut terkandung madharat rajihah, madharat yang lebih dominan daripada manfaatnya, mara bahaya yang lebih besar daripada manfaatnya. Sebagai contoh misalnya khamr dan perjudian, miras dan perjudian. Keduanya bisa memberikan manfaat bagi manusia, namun ternyata madharatnya jauh lebih banyak dan lebih dominan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kata Allah, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang minuman keras dan perjudian. Qul fihima ismun kabir. Katakanlah, pada keduanya ada dosa yang sangat besar. Wa manafi'u linnas. Dan keduanya juga bisa memberikan manfaat kepada manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Namun dosa keduanya lebih besar dari manfaat keduanya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memungkiri bahwa khamr bisa memberikan manfaat bagi manusia. Terkadang sebagai media untuk melakukan pengobatan secara medis memang terbukti bisa memberikan manfaat untuk mendapatkan kesembuhan atau manfaat yang lainnya. Namun ternyata madharatnya jauh lebih besar dan lebih banyak. Bahkan kata Nabi SAW, khamr adalah ummul khaba'ith, induk segala keburukan. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, miftah kulli syarr, khamr adalah kunci semua keburukan, kunci semua kejelekan, kata beliau SAW. Karena ketika seorang mabuk, maka dia bisa melakukan apa saja yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dia bisa melakukan kekufuran, dia bisa melakukan dosa-dosa besar, dan lain sebagainya, dalam kondisi dia tidak sadar melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Sehingga Nabi SAW menegaskan bahwa khamr adalah ummul khaba'ith, induk dari segala keburukan. Maka kedua prinsip ini harus senantiasa kita pegang dan kita yakini kebenarannya. Sehingga ketika bermuamalah, ketika berinteraksi dengan berbagai hukum-hukum dalam syariat Islam, kita akan merasa tenang dan berlapang dada ketika menjalaninya. Semua perintah Allah dan Rasul-Nya pasti memberikan manfaat. Bisa jadi manfaat yang murni, tidak ada madharatnya sama sekali, atau bisa jadi manfaat yang lebih dominan daripada madharatnya. Nah, demikian pula terkait dengan semua larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Bisa jadi larangan tersebut akan memberikan madharat yang murni,
tidak ada manfaatnya sama sekali, atau memberikan madarat yang lebih dominan daripada manfaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan yang disampaikan kepada beliau rahimahullah, maka dijelaskan jawabannya pada poin setelahnya. Wa naqulu ba'da dzalik fil jawabi 'ala su'al. Setelah penjelasan di atas, maka kita katakan tentang jawaban untuk pertanyaan tadi. Innahu sabata 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam tahrimu libasid dhahab 'ala dzukur dunal inas. Kata beliau, ternyata telah ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkan emas untuk kaum laki-laki. Dunal inas, namun tidak diharamkan bagi kaum wanita. Dalil yang menunjukkan hal ini cukup banyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau dahulu pernah memegang sutra dengan tangan kanannya dan memegang emas dengan tangan kirinya di hadapan para sahabat. Kemudian beliau mengatakan, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Kata beliau, sungguhnya dua benda ini diharamkan untuk kaum laki-laki dari kalangan umatku. Beliau sampaikan hal tersebut di hadapan para sahabatnya. Dan dahulu Nabi SAW pernah melihat ada seorang sahabat yang memakai cincin emas. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'midu ahadukum ila jamratin minnar fayaj'aluha fi yadihi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian sengaja meletakkan bara api neraka pada tangannya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sahabat tadi langsung membuang cincin emasnya dan tidak mau memanfaatkan cincin tersebut sama sekali. Ketika ditanyakan oleh sebagian sahabat, tidakkah engkau memanfaatkan cincin itu saja daripada dibuang? Kemudian sahabat tadi menjawab bahwa aku tidak akan mengambil sesuatu yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membuangnya. Dan masih cukup banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang permasalahan tersebut. Adapun terkait dengan hikmahnya, kenapa emas diharamkan bagi kaum laki-laki, maka dijelaskan oleh beliau rahimahullah, wa wajhu dzalik anna dzahab min aghla ma yatajammalu bihil insan wa yatazayyan bihi fahuwa zinah wa hilyah. Adapun hikmahnya adalah karena emas termasuk perhiasan yang sangat berharga bagi manusia. Secara umum manusia memandang bahwa emas merupakan perhiasan yang sangat berharga. Warrajulu laisa maqsudan lihadzal amr. Sementara seorang lelaki tidak dituntut untuk berhias dengannya. Seorang muslim laki-laki tidak diperintahkan untuk berhias dengannya. Balir rajul kamilun binafsihi lima fihi minar rujulah. Bahkan seorang lelaki dia sudah sempurna kepribadiannya. Lima fihi minar rujulah, karena sifat kejantanan yang ada pada dirinya. Ketika seorang lelaki memakai perhiasan, maka sangat bertolak belakang dengan karakter dasarnya sebagai seorang lelaki. Seorang lelaki sangat identik dengan sifat kejantanan. Adapun perhiasan maka sangat bertolak belakang dengan kondisi tersebut. Bikhilafil mar'ah, ini berbeda kondisinya dengan
seorang wanita. Li'annaha muhtajatun ila tajammul bi aghla anwa'il hali. Karena seorang wanita membutuhkan emas untuk berhias di hadapan suaminya. Hatta yakuna dzalika muda'atan lil 'ishrah bainaha wa baina zawjiha, sehingga perhiasan tersebut bisa mendukung keharmonisan antara dia dengan suaminya. Bahkan dituntut, diperintahkan seorang wanita untuk berhias di hadapan suaminya. Di antara hikmahnya adalah supaya bisa lebih menciptakan keharmonisan antara seorang istri dengan suaminya. Dituntut dalam agama Islam dan bahkan berpahala. Itu hikmahnya kenapa emas diperbolehkan bagi kaum wanita. Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui bagaimana hikmah yang ada di balik larangan tersebut. Dan telah kita sampaikan tadi bahwa hikmah yang terbesar adalah itu merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanallah.